Kaiji, The Ultimate Survivor. Sebuah anime yang bercerita tentang kehidupan dari seorang anak muda yang bernama Kaiji Ito. Dia adalah seorang pengangguran, miskin, dan no life. Hari-harinya selalu diisi dengan mabuk-mabukan dan berjudi. Suatu hari, seorang pria yang bernama Endo datang berkunjung ke rumah Kaiji. Setelah cukup berbicara, Endo mengungkapkan maksud dan tujuannya. Dia berniat untuk menagih hutang kepada Kaiji. Namun, hutang itu bukanlah hutang Kaiji, melainkan hutang temannya yang bernama Furuhata. Jadi, si Furuhata meminjam uang yang dijamin oleh Kaiji. Nah, Furuhata ternyata tidak bisa melunasi hutangnya dan melarikan diri. Jadi, yang ditagih adalah Kaiji yang sudah tanda tangan kontrak sebagai penjamin. Parahnya lagi, hutang itu sudah berbunga. Yang tadinya 300.000 sekarang menjadi 3 juta lebih. Sebagai pengangguran, tentu saja Kaiji tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Endo sendiri juga sudah tahu bahwa Kaiji tidak akan mampu membayar. Kemudian dia menawarkan sebuah solusi untuk Kaiji. Solusi yang ditawarkan adalah perjudian. Perjudian itu akan diselenggarakan di kapal yang bernama Espoir. Espoir itu bahasa Prancis yang artinya adalah harapan. Jika Kaiji menang, dia akan bisa melunasi hutang-hutangnya hanya dalam 1 malam. Tentu saja Kaiji sangat ragu. Iya kalau dia menang, kalau kalah, makin hancur hidupnya. Namun, Endo bisa meyakinkan Kaiji untuk mengikuti perjudian tersebut. Nah, salah satu hal yang saya suka dari anime ini adalah pidato yang keren. Pidato yang bisa membangkitkan semangat perang, mirip seperti Bung Tomo waktu lawan penjajah. Kaiji, setiap hari kau merasa seperti sampah bukan? Tidak berdaya, hancur, dan tidak menghasilkan apapun. Apa kau tahu kenapa kau menjadi seperti itu? Karena kau tidak punya uang. Kupikir kau beruntung bisa mengikuti pelayaran ini. Kaiji, menang dan jadilah kaya. Ubahlah hidupmu. Mendengar ucapan Endo, Kaiji langsung bersemangat dan setuju untuk mengikuti perjudian di kapal. Namun, dia tidak menyadari bahwa pidato yang keren itu hanyalah serangan psikologis untuk menjebaknya ke dalam lingkaran hutang yang tidak akan pernah lunas. Dia pun menandatangani kontrak baru terkait dengan perjudian tersebut. 1 bulan kemudian, tibalah saatnya untuk Kaiji merubah hidupnya. Sesampainya di kapal, dia bertemu dengan banyak orang yang juga memiliki hutang. Kemudian, pihak kapal menawarkan dana perang untuk mereka. Mereka diwajibkan untuk berhutang untuk modal judi. Paling kecil 1 juta, paling besar 10 juta. Tentu saja ditambah dengan bunga yang tidak masuk akal. Bunganya adalah 15% setiap 10 menit. Kaiji memutuskan untuk berhutang 10 juta. Setelah itu, pertarungan akan segera dimulai. Pihak kapal yang bernama Tonegawa akan menjelaskan permainan judi sekaligus dengan peraturannya. Permainan judinya adalah janken atau gunting batu kertas dengan menggunakan kartu. Setiap orang akan memegang 4 kartu batu, 4 kartu gunting, dan 4 kartu kertas. Totalnya 12 kartu. Setiap peserta juga diberikan 3 bintang untuk dipakai di dada. Peraturannya sederhana. Peserta harus bermain janken. Yang menang akan mendapatkan bintang. Yang kalah, bintangnya diambil. Kemudian kartu yang sudah digunakan akan dimasukkan ke dalam kotak. Selain itu, peserta harus menghabiskan 12 kartu dan bertahan dengan 3 bintang. Kalaupun mereka punya 10 bintang, tapi masih punya sisa kartu, maka mereka kalah. Dan jika kartu mereka habis, tapi hanya punya 2 bintang, mereka juga akan dinyatakan kalah. Untuk peraturan janken udah pada tahu kan? Gunting mengalahkan kertas, kertas mengalahkan batu, batu mengalahkan gunting. Waktu permainannya adalah 4 jam. Setelah penjelasan tersebut, salah satu peserta bertanya apa yang akan terjadi pada peserta yang kalah. Namun, Tonegawa tidak menjawabnya. Tentu saja mereka protes. Mereka perlu tahu resiko yang akan mereka hadapi. Lalu, Tonegawa menjawab dengan pidato yang keren. Tingkah kalian semua sangat kekanak-kanakan, berharap segala sesuatunya diberikan secara cuma-cuma. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dewasalah, dunia ini bukan milik ibu kalian. Kalian berada di sini karena kalian sudah gagal di luar sana. Tak ada yang menyayangi kalian, miskin, dan hidup merangkak di pinggiran masyarakat. Daripada memikirkan bagaimana kalau kalian kalah, lebih baik pikirkan bagaimana caranya untuk menang. Dan jangan berharap untuk menang, tapi kalian harus menang. Menang adalah segalanya. Jika kalian kalah, kalian adalah sampah. Pidato tersebut benar-benar membuat mereka bersemangat. Pada akhirnya, permainan dimulai.
Hanya selang beberapa menit, sudah ada banyak orang yang kalah. Tak lama kemudian, seorang peserta yang bernama Funai menawarkan kerjasama dengan Kaiji. Idenya cukup bagus, yaitu mereka akan bermain seri sampai kartunya habis. Dengan begitu, mereka berdua akan bertahan dengan 3 bintang dan berhasil menghabiskan kartu. Kaiji setuju dan mereka pun segera bermain. Seperti yang sudah direncanakan, mereka sudah bermain seri selama 9 ronde. Namun, di ronde ke-10, Funai mengeluarkan kartu yang mengalahkan Kaiji. Lalu, di ronde 11, Funai kembali mengeluarkan kartu yang mengalahkan Kaiji. Ternyata, dia memang sengaja untuk menipu Kaiji. Saat ini, bintang Kaiji hanya tinggal 1. Sekarang, dia berada di ambang kekalahan. Kemudian, secara kebetulan, Kaiji melihat Furuhata di tempat tersebut. Dia bisa merasakan keputusasaan yang dialami oleh Furuhata yang juga mempunyai 1 bintang. Lalu, Kaiji berniat untuk membuat tim untuk menyelesaikan permainan. Dia ingin merekrut 1 orang lagi yang sama-sama putus asa yang bernama Ando. Kemudian, mereka bertiga menggabungkan sisa kartu yang mereka miliki. Sisa kartu yang mereka punya sekarang adalah 4 gunting. Lalu, Kaiji menjelaskan tentang celah dari permainan ini dengan cara menganalisa psikologi dari lawannya. Jadi begini, sejak awal, peserta diberikan total 12 kartu. Kartu-kartu itu terdiri dari 4 kartu yang sama, 4 gunting, 4 batu, dan 4 kertas. Nah, beberapa orang akan menjaga keseimbangan kartu mereka. Jika seseorang punya 9 kartu, lalu dia menggunakan 1 batu dan 1 gunting, maka akan tersisa 7 kartu. Nah, 7 kartu ini tidak seimbang. Jadi kemungkinan orang tersebut akan menggunakan kertas untuk menyeimbangkan kartu. Tentu saja teori ini tidak berlaku pada semua orang, karena setiap orang mempunyai sifat yang berbeda. Teori ini hanya akan bekerja kepada orang yang perfeksionis. Tak lama kemudian, Kaiji berhasil menemukan lawan yang menurutnya perfeksionis. Permainan dimulai. Si perfeksionis mengeluarkan kertas dan Kaiji mengeluarkan gunting. Kaiji menang. Lalu, Kaiji kembali menantang untuk lanjut bermain. Kaiji mengeluarkan gunting untuk yang kedua kalinya. Namun, lawannya mengeluarkan batu. Kaiji pun kalah. Kartu Kaiji kini tersisa 2 dan kita semua tahu bahwa dua-duanya adalah gunting. Namun, si perfeksionis mempunyai analisis yang berbeda. Kaiji sebelumnya sudah mengeluarkan 2 gunting. Menurut si perfeksionis, 2 kartu Kaiji yang tersisa adalah 1 batu dan 1 kertas, atau 2 kertas atau 2 batu. Nah, untuk melawan Kaiji, si perfeksionis hanya perlu menggunakan kertas karena dia mengira bahwa Kaiji sudah kehabisan kartu gunting. Ronde ketiga dimulai. Si perfeksionis menggunakan kertas dan Kaiji menggunakan gunting. Kaiji menang. Si perfeksionis masih tidak terima. Dia berpikir tidak mungkin ada orang yang hanya punya 4 kartu yang sama. Ronde keempat dimulai. Dia menggunakan kertas dan Kaiji menggunakan gunting untuk yang keempat kalinya. Setelah pertarungan itu, sekarang Kaiji punya 3 bintang dan kartunya juga sudah habis. Secara teknis, dia sudah aman. Tapi, Kaiji sudah berkomitmen untuk bekerja sama dengan tim. 2 bintang Kaiji diberikan kepada Furuhata dan Ando. Sekarang, mereka butuh 4 bintang lagi supaya aman. Terus, gimana caranya mereka dapat bintang? Sementara kartunya sudah habis. Nah, rencana Kaiji selanjutnya adalah membeli kartu dari orang lain dengan menggunakan uang pinjaman di awal permainan. Mereka membeli 30 kartu batu, 10 untuk Kaiji, 10 untuk Furuhata, dan 10 untuk Ando. Selain membeli 30 batu, mereka juga membeli 4 kertas dan 2 gunting. Rencana mereka adalah menunggu kartu kertas habis dengan cara mengamati papan. Jadi, total kartu yang tersisa semuanya tercatat di papan. P itu kertas, C itu gunting, G itu batu. Nah, karena mereka menimbun batu, maka kartu yang sering dimainkan adalah gunting dan kertas. Nah, karena gunting mengalahkan kertas, maka kertas akan habis terlebih dahulu. Ketika kertas habis, maka kartu yang tersisa tinggal batu dan gunting. Batu mengalahkan gunting, maka kesempatan Kaiji akan meningkat drastis. Lalu, muncul masalah yang tidak terduga. Mereka menyadari bahwa kartu gunting menurun lebih cepat daripada kertas. Hal ini disebabkan karena ada orang lain yang menimbun kartu kertas. Itu artinya, pada menit-menit terakhir, kartu yang tersisa tinggal batu dan kertas. Kertas akan mengalahkan batu, maka Kaiji akan kalah. Hal ini membuat Furuhata dan Ando menjadi panik. Mereka pun segera memainkan kartunya sebelum kartu gunting benar-benar habis.
Namun, mereka berdua kalah dan kehilangan masing-masing 1 bintang. Sekarang, Kaiji, Furuhata, dan Ando masing-masing mempunyai 1 bintang. Tak lama kemudian, 3 orang datang menemui mereka. Dan ternyata, mereka adalah kelompok yang menimbun kartu kertas. Kelompok tersebut dipimpin oleh Kitami. Jadi, Kitami sudah mengincar kelompok Kaiji sejak awal. Kitami menantang Kaiji untuk bermain 1 kali. Namun, Kaiji menerima tantangannya dengan 1 syarat, yaitu taruhan 3 bintang. Tak lama kemudian, pertarungan dimulai. Kitami menggunakan kertas, Kaiji menggunakan gunting. Kaiji menang 3 bintang dalam 1 permainan. Nah, kenapa Kitami kalah? Karena dia berpikir bahwa Kaiji hanya mempunyai kartu batu saja. Padahal, Kaiji masih punya 4 kertas dan 2 gunting untuk cadangan. Setelah itu, Kaiji memutuskan untuk membeli 30 kartu kertas dari kelompok Kitami. Namun, lagi-lagi muncul masalah yang tidak terduga. Ada banyak peserta yang mulai kehilangan semangat bertarung yang disebabkan oleh rasa curiga. Dan kebanyakan dari mereka hanya mempunyai 1 kartu yang tersisa. Kemudian, Kaiji berusaha untuk meyakinkan mereka yang putus asa supaya tetap bertarung. Namun, mereka masih ragu dengan Kaiji karena mereka tahu bahwa Kaiji sudah menimbun kartu. Lalu, Kaiji mencoba untuk menawarkan permainan yang adil. Dia meletakkan 3 kartu di atas meja untuk dipilih oleh lawannya. 3 kartu tersebut adalah 1 gunting, 1 batu, dan 1 kertas. Dari pertarungan itu, Kaiji menang 1 kali dan kalah 2 kali, sehingga sisa bintangnya tinggal 1. Namun, ini adalah strategi Kaiji untuk bertarung dengan Funai. Funai saat ini mempunyai 9 bintang dan 1 kartu. Dia masih harus menggunakan 1 kartunya agar bisa menang. Dan tidak ada 1 orang pun yang mau bermain dengannya. Jadi, satu-satunya pilihan Funai adalah bertarung dengan Kaiji. Lagi-lagi Kaiji menggunakan kecerdasannya. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk Funai. Jadi, Kaiji menantangnya taruhan sebanyak 5 bintang. Funai tidak akan bisa menolak. Kalaupun dia kalah, dia masih punya 4 bintang. Lebih baik menang 4 bintang daripada pulang dengan tangan kosong. Dan satu hal lagi, saat ini total kartu Kaiji berjumlah 66. Jika dia menggunakan 1 kartu untuk melawan Funai, maka akan tersisa 65. Nah, rencana awalnya adalah setelah mendapatkan bintang, mereka akan bermain seri sampai kartu habis. Tapi masalahnya, 65 kan ganjil. Jadi, kartunya akan tersisa 1. Dengan kata lain, Kaiji, Furuhata, dan Ando, salah satu dari mereka sudah pasti kalah. Pertarungan pun dimulai. Sesuai rencana, Kaiji berhasil menang 5 bintang dari Funai. Nah, rencana Kaiji selanjutnya, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Dia akan memberikan semua bintangnya kepada Furuhata dan Ando. Lalu di akhir permainan, dia meminta untuk ditebus dengan uang dari penjualan bintang. Permainan sudah selesai. Orang-orang yang kalah akan dibawa ke satu tempat khusus. Di sana, Kaiji bertemu dengan Okabayashi dan Ishida. Mereka juga berharap untuk diselamatkan oleh teman-teman mereka. Namun, ternyata Ishida telah dihianati oleh temannya. Harapan Ishida untuk bebas sudah benar-benar hilang. Sekarang tibalah saatnya jual beli bintang. Furuhata dan Ando masing-masing mempunyai 5 bintang. Mereka membutuhkan 3 bintang untuk membebaskan Kaiji. Namun, ada satu masalah yang tidak terduga. Furuhata dan Ando telah dibutakan oleh uang dan keserakahan. Sekarang, mereka memilih untuk menjual semua bintangnya dan mengkhianati Kaiji. Pertemanan mereka bertiga sudah dirusak oleh uang. Lalu, yang dilakukan Kaiji adalah mencuri cincin berlian milik Okabayashi yang disembunyikan di balik perban di punggungnya. Jadi, Okabayashi sudah menyiapkan uang imbalan bagi orang yang bersedia menyelamatkannya. Sayangnya, hal ini berhasil diketahui oleh Kaiji. Kemudian, Kaiji menggunakan berlian tersebut untuk membebaskan dirinya sendiri. Setelah terbebas, Kaiji langsung merebut 2 bintang dan sejumlah uang dari Furuhata dan Ando. Lalu, yang dilakukan Kaiji selanjutnya sungguh tidak masuk akal. Daripada melunasi hutangnya sendiri, dia malah membebaskan Ishida yang baru dikenalnya beberapa menit yang lalu. Mungkin Kaiji tahu bagaimana rasanya dihianati oleh rekannya sendiri. Jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya dia adalah orang baik. Pada akhirnya, Kaiji berhasil selamat dari kapal spoir. Namun, kembali ke masalah awal, hutangnya belum berkurang sama sekali, malah justru bertambah. Yang tadinya 3 juta, sekarang menjadi 6 juta. Setelah itu, Kaiji berusaha untuk menjalani kehidupan yang normal.
dia sekarang bekerja di sebuah supermarket. Di sana, dia mendapatkan teman baru yang bernama Sahara. 1 bulan kemudian, Endo datang menemui Kaiji untuk menagih hutang. Namun, gaji dari pekerjaannya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian, Endo menawarkan perjudian lagi kepadanya. Jika dia menang, dia bisa membawa pulang 20 juta. Sangat-sangat cukup untuk melunasi hutang dan memulai hidup yang baru. Akan tetapi, Kaiji sudah tidak ingin mengikuti perjudian tersebut. Namun, Sahara mempunyai pemikiran yang berbeda. Dia justru ingin mengikuti perjudian itu. Kemudian, Endo mengatakan sesuatu yang mempengaruhi keputusan Kaiji. 20 juta dalam 1 malam. Uang itu akan membebaskanmu dan membuka masa depanmu. Apa akan kau biarkan kesempatanmu terlewat? Kejarlah, lepaskan tangan yang penuh ketakutan itu. Kejarlah, tak perlu ragu. Masa depanmu bergantung pada uang itu. Beberapa hari kemudian, Kaiji memutuskan untuk mengikuti perjudian itu. Perjudian kali ini diadakan di Hotel Starside. Di sana, dia juga bertemu dengan Ishida yang juga berusaha untuk melunasi utang-utangnya. Permainan kali ini disebut dengan Brave Man Road. Peraturannya sederhana. Mereka harus menyeberang melalui jembatan besi yang kecil, tapi mereka harus balapan. Jadi, yang mendapatkan hadiah hanyalah orang yang finish pertama dan kedua. Jembatan itu tingginya tidak seberapa. Kalaupun mereka jatuh, mereka tidak akan mati. Tapi patah tulang. Jika mereka jatuh, mereka kalah. Jika mereka berhasil menang, mereka akan mendapatkan uang. Selain itu, permainan ini juga menjadi tontonan untuk orang-orang yang tidak bermoral, tidak ada akhlak, tidak ada cahaya-cahaya hidayah yang menyelimuti jiwa-jiwa mereka. Di tengah-tengah permainan, Kaiji menyadari sesuatu. Jika dia ingin menang, mau tidak mau, dia harus mendorong peserta yang ada di depannya. Namun, Kaiji adalah orang yang baik. Dia tidak bisa melukai orang lain demi keuntungan pribadinya. Pada akhirnya, dia pun kalah, tapi setidaknya dia tidak jatuh. Kemudian, semua peserta yang berhasil menyeberang dikumpulkan dalam satu ruangan. Pihak panitia memberikan amplop kepada pemenang. Namun, isi amplop itu ternyata bukan uang, melainkan tiket untuk bermain ke permainan selanjutnya. Kemudian, semua peserta dibawa ke permainan selanjutnya. Mereka pun disambut oleh Tonegawa. Di sini terungkap bahwa permainan ini diselenggarakan oleh organisasi yang sama dengan kapal Espoir. Tonegawa menunjukkan permainan yang selanjutnya. Pada dasarnya, permainan kali ini masih sama dengan sebelumnya, tapi dengan ketinggian yang ekstrim. Tentu saja, para peserta keberatan dengan ini. Lalu Tonegawa memberikan pidato yang penuh motivasi. Coba pikirkanlah kehidupan orang-orang elit. Mereka pergi ke sekolah untuk mendapatkan nilai tertinggi. Lalu, mereka pergi ke universitas untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan, setelah berhasil bekerja di perusahaan papan atas, mereka tetap berjuang untuk maju. Mereka mengutamakan pekerjaan untuk memuaskan bos dan rekan bisnis mereka. Setiap hari, mereka bekerja dengan giat. Mereka bekerja lembur, dan ini berlangsung terus sampai 10 tahun. Sampai mereka berumur 30 atau 40 tahun. Pada umur segitu, akhirnya mereka memiliki aset yang bernilai 10 atau 20 juta. Kalian mengerti? 20 juta adalah jumlah yang besar. Dibandingkan dengan kalian, kalian ini apa? Kalian tidak belajar atau bekerja semampu kalian. Kalian tidak berguna dan hanya menjalani hidup yang sia-sia. Jika kalian ingin mendapatkan 20 juta dalam waktu sesingkat ini, apalagi yang bisa kalian lakukan? Buka mata kalian, seberangilah, harus. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan mendapatkan 20 juta seumur hidup kalian. Pergi dan genggamlah masa depan kalian. Anime ini mengajarkan bahwa ceramah motivasi bisa juga digunakan untuk judi haram. Lalu, Tonegawa menjelaskan peraturan dari permainan ini. Tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka tidak perlu balapan. Mereka tidak perlu saling mendorong. Setiap peserta akan mendapatkan uang jika berhasil menyeberang. Tidak ada juara 1, 2, 3. Mereka hanya perlu menyeberang, itu saja. Namun, kali ini, jembatan itu dialiri listrik karena mereka tidak diperbolehkan menyeberang dengan cara merangkak. Tak lama kemudian, permainan akan segera dimulai. Kaiji mempunyai ide yang cukup bagus untuk menjaga keseimbangan, yaitu dengan cara membuat garis lurus di sepatunya. Mereka pun merasa percaya diri dan mulai menyeberang. Namun, setelah sampai 5 meter, mulai timbul perasaan takut dan menyesal. Bahkan, ada juga peserta yang berhalusinasi. Mereka pun terjatuh satu persatu.
Saat mereka terjatuh, orang-orang zero moral, zero akhlak, sedang tertawa menikmati hiburan mereka. Hingga kini, hanya tersisa 3 orang. Mereka adalah Kaiji, Sahara, dan Ishida. Kaiji dan Sahara mempunyai mental yang cukup kuat, namun berbeda dengan Ishida. Dia memang masih berdiri, akan tetapi dia sudah kehilangan semangat bertarung. Dia pun memberikan tiketnya kepada Kaiji untuk ditukar ketika dia berhasil. Lalu, Ishida terjatuh tanpa membuat suara apapun. Dia tidak berteriak dan berusaha keras menahan ketakutannya, supaya dia tidak mempengaruhi mental Kaiji. Sekarang, yang tersisa tinggal Kaiji dan Sahara. Mereka saling menyemangati satu sama lain. Tak lama kemudian, Sahara berhasil menyeberang. Lalu, Sahara mencoba untuk membuka jendela yang ada di depannya. Namun sayang sekali, dia terhempas angin tepat setelah dia membuka jendela itu. Sekarang, yang tersisa tinggallah Kaiji. Kemudian, Kaiji menyadari sesuatu. Ternyata, jendela tersebut bukanlah jalan yang sebenarnya. Dia mengamati sekitarnya dan berhasil menemukan sebuah tangga yang terbuat dari kaca. Kenapa dia baru menyadari sekarang? Pertama, pikirannya hanya fokus untuk menjaga keseimbangan, sehingga dia tidak menyadari bahwa ada jalan lain di hadapannya. Selain itu, jalan tersebut terbuat dari kaca, jadi akan sulit dilihat jika tidak konsentrasi. Dia pun segera menyeberangi jalan yang terbuat dari kaca itu. Sesampainya di sana, dia disambut dengan tepuk tangan. Dialah satu-satunya orang yang berhasil memenangkan permainan ini. Kemudian, Kaiji ingin menukarkan 1 tiket miliknya dan 1 tiket milik Ishida. Namun, tiket Ishida dianggap tidak sah karena dia tidak berhasil menyeberang. Tentu saja, Kaiji sangat kecewa karena dia sudah berjanji kepada Ishida untuk memberikan uang tersebut kepada anaknya. Kemudian, pemimpin tertinggi dari organisasi tersebut menampakkan dirinya. Dia adalah seorang pria tua yang bernama Yodo. Dia cukup mengagumi Kaiji karena sudah berhasil menyeberang. Dia pun memberikan kesempatan kepada Kaiji dengan menawarkan sebuah permainan yang disebut dengan e-card. Jika Kaiji menang, dia bisa membawa pulang 100 juta. Cerita bersambung di video selanjutnya.